Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulan dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan saya yang berjudul TB paru. A. Definisi. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya, menurut Depkes RI 2011. Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang masih menjadi masalah utama. Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang masih menjadi masalah utama kesehatan secara global di dunia dan menyebabkan tingkat morbiditas pada jutaan orang setiap tahunnya. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru dan disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, menurut WHO 2014. Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk basil dan bersifat tahan asam, sehingga dikenal juga sebagai basil tahan asam atau BTA. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. Sehingga untuk mengenang jasanya, bakteri tersebut diberi nama Basil Koch. TB paru terutama menyerang paru-paru sebagai tempat infeksi primer. Selain itu, tuberkulosis dapat juga menyerang kulit, kelenjar limfa, tulang, dan selaput otak. TB paru menular melalui droplet infeksius yang terinhalasi oleh orang sehat, menurut David D. 2011. B. Etiologi. Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Bacil Mycobacterium tuberculosis tipe humanus. Sejenis kuman berbentuk batang dengan panjang 1-4 mm dan tebal 0,3 sampai 0,6 mm. Struktur kuman ini terdiri atas lipid atau lemak yang membuat kuman lebih tahan terhadap asam, serta dari berbagai gangguan kimia dan fisik. Kuman ini juga tahan berada di udara kering dan keadaan dingin, misalnya di dalam lemari es. Karena sifatnya yang dorman, yaitu dapat bangkit kembali dan menjadi lebih aktif. Selain itu, kuman ini bersifat aerob. Tuberkulosis paru merupakan infeksi pada saluran pernafasan yang vital. Bacil Mycobacterium masuk ke dalam jaringan paru melalui saluran nafas atau droplet infection sampai alveoli dan terjadilah infeksi primer atau GON. Kemudian di kelenjar getah bening terjadilah primer kompleks yang disebut tuberkulosis primer. Dalam sebagian besar kasus, bagian yang terinfeksi ini dapat mengalami penyembuhan.
Peradangan terjadi sebelum tubuh mempunyai kekebalan spesifik terhadap Bacillus mycobacterium pada usia 1-3 tahun. Sedangkan postprimer tuberkulosis atau reinfection adalah peradangan yang terjadi pada jaringan paru-paru yang disebabkan oleh penularan ulang. C. Ada tanda dan gejala. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Gejala respiratorik terdiri dari A. Batuk, B. Batuk darah, C. Sesak nafas, dan D. Nyeri dada. Yang kedua ada gejala sistemik terdiri dari A. Demam, B. Radang menahun. Adapun tanda dan gejala yang lain yaitu akut yang terdiri dari demam tinggi seperti flu dan menggigil. Miliar terdiri dari demam akut, sesak napas, dan sianosis atau kulit kering. D. Patofisiologi. Port dysentery kuman Mycobacterium tuberculosis adalah saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi terjadi melalui udara atau airborne, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kuman-kuman Bacillus tubercle yang terinfeksi. Bacillus tubercle yang mencapai alveolus dan diinhalasi biasanya terdiri atas 1-3 gumpalan. Bacillus yang lebih besar cenderung bertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus, sehingga tidak menyebabkan penyakit. Setelah berada dalam ruang alveolus, kuman akan mulai mengakibatkan peradangan. Sesudah hari pertama, maka leukosit diganti oleh makrofag. Pneumonia selular ini dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tidak ada sisa yang tertinggal atau proses dapat berjalan terus dan bakteri terus difagosit atau berkembang biak di dalam sel. Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu, sehingga membentuk sel tuberkel epiteloid yang dikelilingi oleh fosit. Selanjutnya E. Pathway. Inhalasi Mycobacterium tuberculosis. Terjadilah fagositesis oleh makrofag alveolus paru. Lalu kuman mati atau kuman tetap hidup. Terjadilah berkembang biak, pembentukan fokus primer, penyebaran limfogen, penyebaran hemofogen, dan terjadilah kompleks primer GON, terbentuk imunitas selular spesifik. Kemudian dibagi menjadi 2, sakit TB, komplikasi primer, komplikasi penyebaran hematogen, komplikasi penyebaran limfogen, dan infeksi imunitas turun, dan terjadilah sakit TB. F. Nursing Care Plan. 1. Pemeriksaan diagnosis atau pemeriksaan penunjang. Terdiri dari 4, yaitu A. Pemeriksaan ronsen toraks. Pada hasil pemeriksaan ronsen toraks, sering didapatkan adanya suatu lesi sebelum ditemukan gejala subjektif awal. Sebelum pemeriksaan fisik, dokter juga menemukan suatu kelainan pada paru. Pemeriksaan ronsen toraks ini sangat berguna untuk mengevaluasi hasil pengobatan, di mana
Hal ini bergantung pada tipe keterlibatan dan kerentanan bakteri tuberkel terhadap OAI. B. Pemeriksaan CT scan. Pemeriksaan CT scan sangat bermanfaat untuk mendeteksi adanya pembentukan kavitas dan lebih dapat diandalkan daripada pemeriksaan rongsen toraks biasa. C. Radiologis TB paru miliar. Hasil pemeriksaan rongsen toraks bergantung pada ukuran dan jumlah tuberkel miliar. D. Pemeriksaan laboratorium. Diagnosis terbaik dari penyakit TB diperoleh dengan pemeriksaan mikrobiologi melalui isolasi bakteri. Bahan untuk pemeriksaan isolasi Mycobacterium TB adalah septum pasien, urin, dan cairan kumbah lambung. Pemeriksaan darah yang dapat menunjang diagnosis TB paru, walaupun kurang sensitif, adalah pemeriksaan laju endek darah atau LED. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi dibagi menjadi dua. A. Komplikasi dini terdiri dari pleuritis, efusi pleura, empiema, laringitis, TB usus. B. Komplikasi lanjut terdiri dari obstruksi jalan nafas, cor pulmonale, amyloidosis, karsinoma paru, sindrom gagal napas. 3. Penata laksanaan. Penata laksanaan medis diantaranya A. Pencegahan terdiri dari pemeriksaan kontak, mass chest X-ray, vaksinasi BCG, kemoprofilasis, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang penyakit tuberkulosis. B. Pengobatan. Tujuan pengobatan pada penderita TB paru selain untuk mengobati, juga untuk mencegah kematian, kekambuhan, resistensi kuman terhadap OAT, serta memutuskan mata rantai penularan. C. Penemuan. Penata laksanaan terapi yaitu asupan nutrisi adekuat atau mencukupi. Kemoterapi yang mencakup pemberian terdiri dari isoniazid atau INH sebagai bakterisidial terhadap basil yang tumbuh aktif. Kombinasi antara NH, rifampicin, dan piranizamid yang diberikan selama 6 bulan. Obat tambahan antara lain streptomycin dan etambutol. Terapi kortikosteroid diberikan bersamaan dengan obat anti-TB untuk mengurangi respon peradangan. Pembedahan dilakukan jika kemoterapi tidak berhasil. Pencegahan dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi basil TB serta mempertahankan asupan nutrisi yang memadai. Yang keempat, ada diagnosa. A. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekresi mukus yang kental. B. Ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan menurunnya ekspansi paru. C. Risiko tinggi gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan jaringan efektif. D. Perubahan nutrisi. E. Kecemasan berhubungan dengan adanya ancaman kematian. 5. Intervensi keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan sekresi mukus yang kental, hemoptisis, kelemahan, upaya batuk buruk, dan edema trakeal atau faringeal. Nok, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam, dapat menunjukkan kebersihan jalan nafas kembali efektif dengan kriteria hasil 1.
pasien dapat melakukan batu efektif. 2. Pernafasan pasien normal 16-20 tanpa penggunaan alat bantu nafas. 3. Bunyi nafas normal, RH, dan pergerakan pernafasan normal. Nik, kaji fungsi pernafasan atau bunyi nafas, kecepatan, irama, kedalaman, dan penggunaan otot bantu nafas. 2. Kaji kemampuan mengeluarkan sekresi, catat karakter, volume sputum, dan adanya hemoptisis. 3. Berikan posisi Fowler atau semi-Fowler tinggi, yakni posisi tidur dengan punggung bersandar di bantal atau seperti tidur duduk, dan bantu pasien untuk bernafas dalam dan batu efektif. 4. Pertahankan asupan cairan sedikitnya 2.500 ml per hari, kecuali tidak diindikasikan. 5. Bersihkan sekret dari mulut dan trachea. Bila perlu, lakukan pengisapan atau section. 2. Diagnosa keperawatan, ketidakefektifan pola pernapasan berhubungan dengan menurunnya ekspansi paru sekunder terhadap penumpukan cairan dalam rongga pleura. Nok, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam, dapat menunjukkan pola nafas kembali efektif. Dengan kriteria hasil, 1. Pasien mampu melakukan batu efektif. 2. Irama, frekuensi, dan kedalaman pernafasan berada pada batas normal. Nik, 1. Kaji fungsi pernafasan, catat kecepatan pernafasan, dyspnea, cyanosis, dan perubahan tanda vital. 2. Berikan posisi Fowler atau semi-Fowler, tidur bersandar, dan bantu pasien untuk latihan nafas dalam dan batu efektif. 3. Auskultasi bunyi nafas. 4. Kaji pengembangan dada dan posisi trachea. 5. Kolaborasi untuk tindakan torakosintesis atau kalau perlu WSD. 3. Diagnosis keperawatan, risiko tinggi gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penurunan jaringan efektif paru, atelektasis, kerusakan membran alveolar kapiler, dan edema bronkial. Nok, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam dapat menunjukkan gangguan pertukaran gas tidak terjadi. Dengan kriteria hasil, 1. Pasien melaporkan adanya penurunan dyspnea. 2. Pasien menunjukkan tidak ada gejala distres pernapasan. 3. Menunjukkan perbaikan ventilasi dan kadar oksigen jaringan adekuat dengan gas darah arteri dalam rentan normal. Nik, kaji dyspnea, takipnea, bunyi napas, peningkatan upaya pernapasan, ekspansi toraks, dan kelemahan. 2. Evaluasi perubahan tingkat kesadaran. Catat cyanosis dan perubahan warna kulit, termasuk membran mukosa dan kuku. 3. Tingkatkan pirabaring, batasi aktivitas, dan bantu kebutuhan perawatan diri sehari-hari sesuai keadaan pasien. 4. Kolaborasi pemeriksaan AGD. 5. Pemberian oksigen sesuai kebutuhan tambahan. 4. Diagnosa keperawatan, perubahan nutrisi, yakni asupan zat gizi yang kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan keletihan, anoreksia, dyspnea, dan peningkatan metabolisme tubuh. Nok, setelah dilakukan asupan keperawatan selama 24 jam, dapat menunjukkan asupan atau intake nutrisi pasien terpenuhi. Dengan kriteria hasil, 1. Pasien dapat mempertahankan status gizinya
dari yang semula kurang menjadi memadai. 2. Pernyataan motivasi kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. NIK 1. Kaji status nutrisi, tugur kulit, derajat penurunan berat badan, kemampuan menelan, integritas mukosa oral, riwayat mual muntah. 2. Fasilitasi asupan dan output makanan dan timbangan berat badan secara periodik. 3. Fasilitasi pasien untuk memperoleh diet biasa yang disukai pasien atau sesuai indikasi. 4. Lakukan dan ajarkan perawatan mulut sebelum dan sesudah makan. 5. Kolaborasi ahli gizi tentang komposisi dan jenis diet. Yang terakhir, 5. Diagnosa keperawatan, kecemasan berhubungan dengan adanya ancaman kematian yang dibayangkan atau ketidakmampuan untuk bernafas dan prognosis penyakit yang belum jelas. NOK, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 24 jam dapat menunjukkan pasien mampu memahami dan menerima keadaannya sehingga tidak muncul kecemasan yang berlebihan. Dengan kriteria hasil, pasien terlihat mampu bernafas secara normal dan mampu beradaptasi dengan keadaannya. Respons nonverbal pasien tampak lebih rileks dan santai. NIK 1. Bantu dalam mengidentifikasi sumber coping yang ada. 2. Ajarkan teknik relaksasi. 3. Pertahankan hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. 4. Kaji faktor yang menyebabkan timbulnya rasa cemas. 5. Bantu pasien mengenali dan mengakui rasa cemasnya. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa disampaikan secara langsung atau lewat room chat ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kenapa pasien TB paru harus minum obat selama 6 bulan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Agnes Faridile. Mengapa TBC dapat berpengaruh pada berat badan seseorang? Karena
TBC menekan sistem kekebalan tubuh ketika komplikasi penyakit sudah mencapai tahap parah. Tuberkulosis dapat mempengaruhi hormon leptin yang terlibat dalam pengaturan berat badan. Bagaimana Mbak Agnes? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, Kak, bisa saya terima. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vela. Kenapa pasien TB harus minum obat selama 6 bulan? Karena TBC disebabkan oleh bakteri. Jadi, pengobatan selama 6 bulan itu bertujuan untuk kesembuhan total. Tetapi bakteri TBC susah mati atau matinya lambat sehingga obat harus diminum selama beberapa bulan. Bagaimana Mbak Vela? Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.